Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat gak resonat untuk kamu semua karena sifatnya general, jadi bijaksana dalam menyikapi, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Oke? Dan kalau kamu buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Untuk melihat readingan lain kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat ya. Tema kali ini adalah seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini. Ya, ada orang yang lagi mikirin kamu, rinduin kamu, dan kita akan lihat siapakah orangnya. Oke. Aries. Release your ex. Oke, di sini ada mantan rupanya ya. Seseorang ini benar-benar udah menjadi mantan kamu, udah menjadi masa lalu kamu ya. Tapi seseorang ini masih dan terus memikirkan kamu. Tidak bisa move on dari kamu, dan aku ngeliat ada energi kayak tersiksa gitu ya di sini, kayak aduh aku tuh nggak tahu harus bagaimana lagi ya untuk melupakan kamu, kok sulit sekali gitu ya. Orang ini juga kayak nggak paham gitu apa yang terjadi dengan dirinya dia gitu ya. Di satu sisi karena dia masih punya perasaan ke kamu, tapi di suatu sisi itu kayak mungkin masih ada ego atau gengsinya dia ya untuk mengakui perasaan itu gitu ya. Jadi kayak bertolakan gitu loh antara pikiran dan perasaan dia gitu. Makanya kayak ada energi semacam maju mundur atau kayak tarik ulur gitu ya, saling gini. Maksudnya tarik ulur nih gini, kadang-kadang dia ini memang ingin move on dari kamu ya, pengen memulai kehidupan baru, mencari orang baru gitu ya, tapi entah kenapa kadang-kadang kok diingatkan lagi sama kamu gitu loh. Bahkan kayak dia merasa tuh kayak nggak ada gitu yang seperti kamu, nggak ada yang lebih baik dari kamu gitu. Mungkin ya sebelumnya dia berpikir bahwa oke, tidak ada kamu dia bisa lebih ya, cari yang lebih baik, mungkin lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih tajir dan sebagainya ya. Tapi ternyata setelah dia jalani, mungkin dia memang ya mendapatkan orang baru nih, misalkan lebih cantik dari kamu atau lebih tampan dari kamu, tapi rasanya beda gitu. Karena perasaan itu nggak bisa dibohongin ya, semua orang itu bisa membohongi siapa saja, tapi nggak bisa membohongi perasaan sendiri. Nah, istilahnya seperti itu ya. Mungkin egonya bilang jangan gitu ya. Misalkan dia ingin cari kamu, ingin menghubungi kamu, ngajak balikan sama kamu, tapi egonya bilang enggak lah, gengsi, gini, nanti dipikirnya begini. Nah, istilahnya gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya memang akan sangat kesulitan gitu. Sebenarnya bukan orang luar yang dia hadapi, tapi egonya dia sendiri, pikiran negatif dia sendiri. Seperti makanya banyak overthinking orang ini gitu. Tapi dia memang sangat galau saat ini, sangat-sangat pengen sama kamu, ketemu sama kamu, kayak orang yang udah nggak bisa menahan perasaan dia gitu loh. Pengen, kalau bisa tuh kayak pengen lari gitu loh. Hanya saja ya itu masih tidak bisa mengalahkan ego dan gengsinya dia gitu. Karena di sini juga ada keep an open mind ya, yang dimana orang ini tidak mampu untuk berpikiran terbuka gitu ya. Seperti itu, masih kayak banyak berekspektasi gitu loh tentang kamu gitu, dan kayak masih kok begini ya orangnya, nanti ternyata dia ini gini gitu. Jadi kayak kamu itu berbeda gitu yang diharapkan atau yang dia ekspektasikan gitu loh ya. Makanya di sini pikiran dengan perasaan dia tuh kayak bertolakan, kesiksa sendiri orangnya gitu. Kalau orang ini bisa berpikiran terbuka ya terhadap entah masalah yang kalian hadapi ya, melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini, aku rasa kalian ini bisa hubungannya bisa baik gitu loh ya. Tapi orang ini kayak memilih untuk menolak ya, untuk menolak apa istilahnya, menolak apa yang dia rasakan gitu ya, lebih mementingkan ego dan gengsinya dia atau lebih mendengarkan otak dia ya, atau berpikirnya dia gitu. Karena di sini ada soulmate tuh berbeda dari ekspektasi kamu gitu, karena dia ngerasa kamu itu beda dari ekspektasi dia gitu loh, nggak sesuai gitu. Oke, di sini ada wedding. Wedding, situasi ini influence made it. Oke.
Bentar ya, di sini aku akan lihat untuk pertama dulu ya, karena aku di sini ada ngerasa ada opsi lain gitu loh. Oke, kalau ini dia belum mantan ya, belum menjadi mantan kamu, mungkin kamu pernah menikah sama seseorang. Oh, sorry. Ya, kalau dia belum jadi mantan kamu, kamu pernah menikah sama seseorang ini. Jadi saat ini mungkin kamu itu belum, ada yang memang kamu sudah menjadi mantannya dia. Ya, ada yang sudah menjadi mantannya dia. Mungkin dia adalah mantan istri atau mantan suami kamu, karena di sini ada wedding. Kamu dan dia pernah married atau kamu dan dia pernah tunangan gitu ya. Sesuaikan aja di sini dan kalian ada perpisahan di sini. Kemudian yang option kedua, bukan option kedua ya, yang lain di sini. Yang lain aku lihat di sini ada yang kamu dengan dia ini masih ada hubungan pernikahannya. Jadi kayak dia ini belum benar-benar jadi mantan kamu, tapi kamu ada problem dengan dia gitu loh ya. Mungkin kalian udah lama diam, udah lama berjeda ya, dan kalian ini sama-sama tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau memperbaiki hubungan gitu ya, mencoba komunikasi gimana kayak baiknya hubungan ini ya seperti apa gitu. Jadi kayak dibiarkan gitu aja, kayak ngegantung gitu. Oke, sekarang kita akan lihat lagi dari kartu tarot. Nah, orang inilah yang merindukan kamu saat ini gitu ya, pengen ketemu kamu, pengen meluk kamu, pengen mencium kamu, istilahnya kayak gitu. Karena ini ada wedding ya, kamu dan dia sudah menikah gitu. Tapi kalian saat ini lagi ada problem, kalian mungkin sendiri-sendiri, nggak pernah komunikasi, nggak ketemu, nah gitu. Tapi kalian belum benar-benar bercerai gitu. Ya, kita lihat di sini ada Knight of Swords. Oke, ya ada kemarahan di sini. Ya, aku lihat orang ini mungkin kayak tiba-tiba gitu ya, memutuskan untuk cut off hubungan, atau mungkin ada problem dengan kamu, kemudian pernah bilang bahwa oke, kita putus aja lah daripada kita begini terus. Nah, istilahnya kayak gitu. Ada patah hati di sini, ada Three of Swords ya. Mungkin ada hubungannya dengan orang ketiga di sini ya. Tapi orang ketiga ini nggak harus dia itu selingkuh enggak ya. Tapi kayak mungkin ada dia itu ketika punya problem dengan kamu, dia cerita, curhat ke orang lain. Nah, istilahnya gitu, entah temennya, entah keluarganya, siapapun itu gitu ya. Tapi ini kayak ada semacam sesuatu kata-kata yang kayaknya justru mendukung hubungan ini nggak berjalan baik gitu loh ya, kayak hasutan atau kayak gimana gitu loh istilahnya di sini gitu. Namun saat ini seseorang ini lagi stres mikirin kamu, patah hati, kecewa gitu ya, ada heartbroken di sini, yang dimana ketika dia mikirin kamu itu hatinya tuh kayak terasa sakit gitu loh ya. Dia ada rasa kesedihan, ada kegalauan gitu ya. Dan aku juga ngerasa dengan energinya King of Wands ini, seseorang ini memang egonya sangat-sangat tinggi, nggak mau mengakui kesalahan, nggak mau mengalah, nggak mau membujuk kamu gitu ya. Tapi dia ini apa istilahnya, benar-benar punya perasaan yang besar sama kamu gitu ya. Karena sisi sombongnya sombongnya itu, kesombongan dirinya itu, egonya yang tinggi itu, ini tidak hanya menyakiti kamu, tapi juga sebenarnya menyakiti dirinya sendiri. Di sini ada Three of Swords gitu. Dia ini cinta sama kamu ya, sayang sama kamu gitu, tapi karena ego dan gengsinya ini gitu, dia kayak nggak mengakui itu gitu. Dan saat ini kayak lebih mendiamkan kamu atau cuek sama kamu, nggak effort ke kamu, tapi kayak menunggu, melihat dan diam gitu loh. Sedangkan kamu di sini mungkin kamu masih marah, masih kesel sama dia gitu ya, dan merasa jengkel gitu ya dengan sikapnya dia. Kok kenapa dia nggak cari aku ya, kenapa dia nggak coba bujuk aku ya, padahal dia pasanganku sendiri gitu, bukan orang lain, istilahnya kayak gitu. Nah, tapi karena itulah ya yang menyebabkan kamu semakin marah gitu ya, semakin kesel gitu. Kamu butuh waktu untuk menenangkan diri saat ini. Bukan hanya kamu aja yang merasa seperti itu, sebenarnya dia juga kesel gitu. Karena apa? Ternyata kamu itu orangnya sangat keras kepala gitu ya, orangnya juga stubborn gitu bagi dia gitu. Kamu juga kayak
apa ya, menurut dia setelah kamu tenang, mungkin setelah kamu oke, mungkin bakal baik-baik lagi. Nah, istilahnya gitu. Tapi ekspektasi dia itu nggak seperti itu yang terjadi gitu loh. Nggak terjadi seperti ekspektasi dia gitu. Makanya dia kecewa gitu. Kok jadinya seperti ini ya? Nah, ini jadi bingung sendiri dia gitu. Ya, sering stalking kamu di sini, pantengin kamu dari kejauhan gitu. Oke, di sini ada Ten of Swords ya, sangat merasa kecewa gitu, sangat merasa kecewa dan sangat merasa kayak dia ini kayak terkhianati oleh tindakan dia sendiri gitu ya. Dan ada Ten of Wands, sangat berat ya apa yang dia hadapi saat ini, karena ya biasa ya, orang itu kalau berperang dengan egonya sendiri ya, yang perasaan dia itu besar, egonya tinggi ya, semakin dia menolak perasaan dia itu juga semakin sakit gitu ya, semakin menderita gitu. Oke, di sini banyak sekali pikiran ya di sini ya, banyak hal yang kayaknya menancap di pikiran dia. Jadi pikiran dia itu banyak sekali ya yang dia pikirkan gitu, pikiran negatif ya. Jadi ujung-ujungnya kayak dia ini terbebani oleh pikiran dia sendiri ya, stuck di sini ya, nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Bahkan di sini aku ngelihat kamu tuh kayak ngerasa dikhianati oleh dia ya gitu. Setelah dia mungkin merasa kayak kamu tuh merasa kayak disakiti gitu loh, tapi dia kayak nggak bertanggung jawab gitu loh atas tindakan dia gitu. Justru dia menghindar, dia cuekin kamu ya, bisa dibilang orang ini kayak nggak peka juga gitu. Karena aku juga ngerasa di sini ada wands dengan sword ya, nggak ada cupsnya. Memang orang ini nggak peka gitu ya, sangat nggak peka banget orang ini gitu. Karena orang ini lebih ke ini logika gitu, dia menggunakan logika dia ya, logika dia lebih mendominasi gitu, nggak ada perasaan sama sekali gitu. Menurut kamu juga sama gitu. Makanya ketika terjadi hal seperti ini, orang ini sangat, bukan kamu yang menderita, tapi dia juga sangat menderita gitu ya, karena yang dia lawan itu sebenarnya, yang dia hadapin itu sebenarnya ego dia sendiri gitu ya, pikiran dia sendiri gitu ya. Dan di sini ada Three of Pentacles ya, energi kayak menunggu gitulah ya. Bila-bila kamu ngecat dia, bila-bila kamu telepon dia gitu ya, dia nungguin, pantengin ya WhatsAppnya dia tuh, kayak melalui sosial media mungkin kayak gitu. Karena seperti yang bilang tadi, kamu dengan dia ini mungkin udah lagi nggak sama gitu ya. Jadi cara dia berhubungan itu mungkin ya melalui chat kayak gitu ya, seperti itu. Namun untuk beberapa orang, kalau memang hubungan ini sudah berakhir ya, ini orang ini sangat tertekan ya, sangat istilahnya bukan kamu yang ngerasa sakit gitu, tapi dia juga sangat sakit gitu ya. Karena di sini ada Three of Swords dan Ten of Swords, Ten of Wands. Untuk melupakan kamu, untuk move on dari kamu itu butuh perjuangan banget, sangat menyakitkan di sini gitu. Bahkan setiap kali mikirin kamu itu jatuhnya kayak seolah-olah dia nggak punya daya gitu ya. Dia sangat lelah, dia sangat capek gitu ya, karena terus pikiran dia itu ngeganggu gitu loh ya. Bahkan kalau dia perempuan mungkin dia sering nangis gitu ya setiap malam gitu ya, setiap dia keinget kamu gitu ya. Kalau ini hubungannya sudah berpisah, karena aku ngerasa ya, orang itu kalau kalau sudah pernah menikah gitu ya bersama seseorang itu, atau mungkin tunangan ya, sempat tunangan, tapi kalau tunangan mungkin kalau nggak sedekat orang yang pernah menikah itu nggak terlalu sakit ya. Tapi kalau orang yang sudah pernah menikah kemudian dia bercerai, itu sakitnya luar biasa gitu. Bahkan di sini ada kayak pikiran-pikiran yang mengganggu gitu ya. Ada pikiran-pikiran lain, kayak misal contoh nih, karena lebih mengedepankan ego atau gengsi, atau ya biasa ya, orang kan kadang menjaga muka ya gitu, jaga muka dia. Nah ini kan ada yang orang-orang yang kalau misalkan di lingkungan dia itu orang yang bukan lingkungan orang yang vibe-nya bagus ya, orang yang ya aku bisa bilang kayak orang-orang yang punya pikiran mindset yang bagus gitu ya, dan mindsetnya itu buruk, itu kan banyak banget ya judging gitu, kayak ngejudging, oh dianya ini gini, nah gitu loh, kayak ngata-ngatain, kayak ngerendahin harga dirinya, nah istilahnya seperti itu. Nah kalau orang ini misalkan hidup di lingkungan orang seperti itu, karena aku ngelihat di sini ada Ten of Swords ya, yang dimana banyak orang yang membicarakan dia di belakang gitu ya,
Dan di sini sangat menusuk hatinya dia gitu, sangat menyakitkan. Jadi udah sakit ditambah lingkungan dia orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi tambah sakit gitu ya, bukan obat yang dia dapat tapi justru racun gitu. Yang ini bisa membunuh pelan-pelan gitu kalau nggak segera pergi dari lingkungan orang tersebut, mencari dukungan misalkan. Nah, seperti itu. Oke. Biasanya bukan hanya wanita saja yang mengalami hal ini, laki-laki pun bisa mengalami hal ini ya, karena itu juga semacam trauma gitu ya. Jadi nggak hanya perempuan ya yang bisa seperti itu gitu, laki-laki pun ada, karena setiap diri masing-masing kita ya, entah laki-laki atau perempuan, itu memiliki sisi feminin dan maskulin juga gitu. Jadi walaupun laki-laki, dia juga ada sisi femininnya gitu ya, seperti itu. Jadi nggak semua orang ya itu benar-benar terlihat kuat. Mungkin di luarnya terlihat fine-fine aja, baik-baik aja gitu ya, tapi belum tentu dalamnya. Dan orang ini tuh seperti itu gitu. Di luar dia terlihat tangguh di sini, entah dia laki-laki atau perempuan. King of One di sini orang yang menunjukkan bahwa dia itu kuat. Dia itu mampu gitu ya menghadapi apapun yang terjadi di dalam dirinya dia, dalam kehidupan dia, dan tapi di sini dalamnya dia Ten of Swords ya, kayak 3 pedang yang menusuk hati gitu ya. Dan di sini ada rasa kelelahan, ada rasa sangat stagnan gitu, kayak stagnan, kayak orang yang kayak berjuang gitu loh, udah melakukan segala cara tapi kok sulit gitu loh ya. Orang ini masih butuh proses, aku lihatnya gitu, kalau ingin mengobati rasa kecewa dan sakit hatinya gitu loh. Tapi karena ini berbicara tentang kerinduan, orang ini kayak seolah-olah ingin balik lagi, ingin sama kamu lagi gitu loh ya, karena dia sulit sekali untuk move on dari kamu atau melupakan kamu gitu. Saat ini tuh kayak dia lagi tertekan berat sekali di sini, menahan rindu ya. Dia masih terus mikirin kamu, ada stres di sini, bahkan dia bolak-balik stalking kamu, nyari tahu kabarnya kamu gitu loh ya. Walaupun di sini di luarnya karena seolah-olah dia nggak peduli sama kamu ya, tapi diam-diam ini cari tahu tentang kamu gitu. Bahkan dia menunggu kamu untuk ada kayak reaction gitu, atau kayak tanda gitu loh ya, melalui sosial media di sini gitu, entah WhatsApp atau telepon atau sosial media lainnya gitu. Oke. Orang ini masih sangat-sangat memikirkan kamu dan merindukan kamu. Dan jadi seperti yang aku bilang tadi ya, indikasinya di sini orang ini mungkin pernah menikah sama kamu, lalu kalian ini berpisah gitu ya. Berpisah, bisa memang kalian udah bercerai gitu, jadi ini ex ya, mantan suami atau mantan istri gitu. Kemudian ada juga yang di sini hubungan kalian kayak masih ngegantung gitu ya, jadi masih bisa diperbaiki. Saat ini mungkin kalian masih kayak butuh belajar untuk dewasa gitu ya, untuk memahami apa sih pernikahan itu gitu ya. Dan lagi ini bisa juga kalau nggak pernah menikah ya, kalian pernah tunangan, ingin menikah seperti itu, karena ada Six of Swords ya. Ini kayak orang yang berusaha berjuang untuk move on gitu ya, untuk melupakan masa lalu. Ada Justice. Nah, Justice ini bicara tentang perceraian. Untuk beberapa orang ini memang ini adalah mantan kamu ya, mantan suami atau istri gitu. Dan juga ada beberapa yang hampir menikah. Mungkin kamu sudah tunangan di sini dengan orang ini gitu. King of Wands ya. Mungkin dia seumuran dengan kamu, lebih dewasa dari kamu. Oke. Dan aku juga ngerasa sebenarnya orang ini tipe orang yang sangat melindungi, protect gitu ya. Namun di sisi jeleknya orang ini ya, kalau dia laki-laki itu kayak dominan gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, dia kayak orang yang gengsian gitu ya. Orang yang mengedepankan ego atau gengsinya dia gitu loh. Jadi kalau misalkan ada problem apa gitu sama kamu ya, dia terlihat kayak nggak butuh kamu gitu loh, cuekin kamu, nggak peduli gitu loh ya. Padahal nggak seperti itu dalamnya gitu. Itu untuk untuk biar dia itu
ngerasa menang gitu loh istilahnya ya. Jadi kayak orang yang kalau berantem itu seolah-olah tuh kompetisi gitu loh dengan pasangan ya, siapa benar siapa salah kayak gitu. Kalaupun dia punya salah itu kayak nggak mengakui kesalahan dia, nggak mau minta maaf, nggak mau bujuk-bujuk. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Orang ini tuh sisi jeleknya tuh di situ. Tapi kalau sisi baiknya, orang ini sebenarnya orang yang sangat bertanggung jawab ya. Aku lihat dengan King of Wands ini orangnya dewasa. Mungkin dia juga orang yang punya jiwa leadership ya. Jadi kalau punya jiwa leadership ini biasanya orang ini suka memimpin atau bisa memimpin gitu ya. Jadi kayak di dalam hubungan gitu ya, kalau kalian sudah berumah tangga itu dia ini lebih banyak melakukan sesuatu gitu atau tindakan gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ada kesulitan di dalam perekonomian atau apa gitu ya, orang ini maju ke depan. Kalau dia punya masalah problem apa gitu ya, kamu punya masalah atau problem apa gitu, atau orang di rumah itu gitu ya, kayak kalian tuh keluarga nih, misalkan satu keluarga gitu, itu dia ini orang yang paling depan loh gitu, kayak membela kamu, menjaga kamu, memproteksi kamu, melindungi kamu kayak gitu loh ya, mendukung. Nah istilahnya seperti itu ya. Itu sisi oke-nya dia tuh di situ. Jadi orang yang sebenarnya bisa diandalkan gitu. Namun ya dia punya sisi yang kurang baik juga ya. Sisinya tuh kayak gitu. Dia di satu sisi tuh gitu. Sisi kurang baiknya dia gitu. Ya mungkin orang ini ingin selalu diturutin gitu ya. Dia maunya tuh tinggi gitu ya. Jadi kayak dia tuh kayak masih ngerasa dia ini dirinya tuh lebih tinggi gitu loh dari kamu. Kayak ditinggikan gitu loh. Seperti itu. Padahal kalau di dalam hubungan itu nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah ya. Semua itu punya ini yang sama gitu. Karena pasangan itu tuh saling mendampingi gitu ya. Jadi tempatnya itu di samping, di sisi gitu ya. Bukan di atas atau di bawah gitu, enggak ya. Seperti itu. Ya, karena dengan menyadari tempatnya masing-masing, hubungan akan berjalan dengan baik gitu. Tapi karena ini mungkin belum belum bisa cukup ya dibilang bertanggung jawab ya, mungkin dia taunya tanggung jawab itu mungkin dari segi materi gitu ya, tapi tidak dari segi emosional. Padahal pasangan itu juga butuh dukungan secara emosional gitu ya. Mungkin orang ini masih belum seperti itu gitu awalnya, karena di awal aja energinya masih ke Knight of Swords ya. Knight of Swords ini seseorang yang masih impulsif, kekanak-kanakan gitu loh ya, dan melalui proses ini mungkin dia baru bisa melihat gitu, karena Three of Pentacles ini juga bicara tentang belajar gitu ya. Seperti itu, ada proses yang memang dia belajar di sini, pelajari itu, dan dia jadi dewasa. Dan dia jadi menyadari sesuatu gitu, bahwa dia udah mengecewakan kamu ya. Dan dia juga menyadari hubungannya jadi chaos, jadi seperti ini tuh karena tindakan dia olah dia gitu ya. Makanya orang ini sangat tertekan saat ini gitu. Oke, untuk zodiak dia di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, untuk inisialnya. Untuk inisial nama di sini aku tarik 9 kartu ya. Inisial nama depan ya, nama depannya gitu. Nama ini bisa nama tengah, belakang, ataupun nama depan. Tapi inisial depannya ya. Bisa juga nama panggilan lain ya, kalau misalkan dia punya panggilan yang tidak nama aslinya. Kita lihat siapa ini inisialnya. Oke, di sini ada D, yes, ada X ya, X ini mantan. Ada I, ada B, ada P, ada A, ada Z, ada S, ada U, S, Z, A, P, B, I, D, X. Oke, aku contohkan nih ya, D ya. D ini bisa Doni, Denny, nah kayak gitu ya, atau Dewi, nah istilahnya seperti itu. Dan itu tuh bisa nama depan dia, nama tengah dia, nama belakang dia, atau nama panggilan dia yang bukan nama asli gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk zodiak ya, yang benar-benar energi mendominasi atau energinya yang paling kencang.
Ada Sagittarius, kamu bisa dealing dengan Sagittarius. Kemudian ada Libra di sini, ada Aries, ya bisa dealing dengan sesama Aries. Ada Leo, oke, fire sign semua di sini ya. Yang paling kencang energinya fire sign. Kemudian ada Aquarius. Sagittarius, Libra, Aries, Leo, Aquarius ya. Orang ini sangat-sangat energik, sangat percaya diri ya, percaya dirinya tuh tinggi banget ya, pede banget. Makanya tadi ku bilang ketika dia berpisah, memilih untuk berpisah mengakhiri hubungan, tindakan dia ini kayak tindakan yang spontan gitu ya, terburu-buru gitu ya. Di saat dia kesel, di saat dia marah, tidak berpikir panjang, akhirnya menjadi penyesalan atau kekecewaan dalam dirinya dia. Ya, karena dia punya rasa percaya diri yang cukup tinggi di sini bahwa oke, you pergilah ya, kamu ingin putus, oke, putus aja, pergi gitu ya, istilahnya kayak gitu. Toh aku bisa cari yang lain, atau mungkin dia punya keyakinan, percaya diri tinggi bahwa kamu bakal balik lagi, bakal kayak kontak dia lagi kalau udah oke. Nah kayak gitu loh, yakin banget di sini bahwa kamu bakal kembali, istilahnya itu kayak gitu ya. Awalnya tuh gitu, ternyata kebablasan di sini gitu, kamu nggak balik-balik, nah istilahnya gitu. Oke. Karena seperti yang bilang tadi, mungkin kamu hampir menikah di sini, nah gitu. Oke. Hampir menikah, kamu udah tunangan gitu, atau kamu punya keinginan untuk menikah bersama dia mungkin sebelumnya, nah gitu. Atau seperti yang bilang tadi, kamu dengan dia udah pernah menikah gitu, jadi ini mantan gitu, mantan suami atau mantan istri kamu gitu. Kemudian di sini aku lihat ada energi yang sangat mandiri gitu ya. Orang ini sangat mandiri. Kalaupun dia seorang perempuan tuh dia maskulin banget gitu ya, mandiri banget. Jadi apa-apa tuh dikerjakan sendiri seperti itu. Oke, mungkin dia punya ini ya, mungkin dia punya usaha sendiri atau bisnis sendiri, dia handle sendiri kayak gitu. Oke, kemudian orangnya juga sangat berani di sini. Ya, berjiwa leader gitu ya. Kemudian orangnya petualang, aku lihat ada sisi petualang dia. Makanya untuk sebelumnya mungkin hubungan kamu seperti ini juga seperti yang bilang tadi, juga ada Knight of Swords ya, yang dimana masih kekanak-kanakan, belum belum cukup dewasa gitu. Jadi mengambil keputusan itu secara impulsif atau terburu-buru gitu, di saat dia lagi kesel, di saat dia lagi marah gitu. Jadi tidak punya kestabilan atau keseimbangan di dalam emosi. Orang ini tidak sabaran gitu. Oke. Kemudian aku lihat lagi seseorang ini ya, di sisi lain orang ini sebenarnya suka membantu ya. Tapi yang dia bantu ini bukan orang sembarangan ya, orang yang kayaknya dia percaya aja, atau orang yang kayaknya memang dia ini ingin lindungi, ingin dia jaga. Contoh nih, teman dekat dia gitu, atau mungkin keluarga kamu ya, yang ada kaitannya dengan keluarga gitu ya, seperti itu, saudara-saudara dia atau yang berkaitan dengan keluarga kamu gitu. Contoh nih, misalkan kamu sudah pernah ya menjalin hubungan rumah tangga dengan dia adalah suami atau istri kamu gitu ya. Ketika mungkin saudara kamu punya kesulitan gitu ya, kemudian minta bantuan atau tolong sama dia ini benar-benar ngebantu banget gitu. Namun ada sisi kurang baiknya dia gitu. Kalau dia tidak dihargai atas bantuannya, orang ini udah nggak mau lagi, udah cut off gitu, udah nggak mau kayak mengulang hal yang sama gitu, karena dia pernah ngebantu tapi tidak dihargai. Nah, orangnya juga tipe yang seperti ini gitu. Oke. Kemudian apalagi di sini ciri-ciri dia, ya ada berjiwa bebas juga di sini ya, jiwa petualang, jiwa bebas, optimis, penuh dengan semangat ya, penuh dengan semangat, jiwa semangat atau energi gitu loh ya. Karena dia tipe orang yang berjiwa bebas atau jiwa leadership juga gitu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan sekali lagi ambil yang resonate saja buat kamu ya. Terima kasih, sampai jumpa.